Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Ayat lah yang hiji dua tilu. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi al-musyrikat, perempuan-perempuan musyrik,
hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Harus masuk Islam dulu baru boleh dinikahi. Wala amatun, dan sungguh hamba sahaya, budak belian, mu'minatun, yang beriman, khairun, lebih baik, mim musyrikatin, dari perempuan yang musyrik, walau a'jabatkum, meskipun perempuan itu memikat kalian, membuat kalian takjub, membuat kalian mencintainya. Wala tunkihu, dan janganlah kalian menikahkan. Kalau tadi buat calon pengantin, kalau ini buat calon mertua. Al musyrikin, orang-orang musyrik, hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Ini menguatkan kajian kemarin yang malam Jumat tentang wali bagi yang nikah. Jadi bahasanya jangan menikahkan laki-laki musyrik. Siapa yang menikahkan? Wali dari perempuan. Wali perempuan, calon mertua, jangan mengangkat calon menantu orang kafir, sehingga mereka beriman, calon minantuna. Wal abdu mu'minun, dan sungguh hamba sahaya lelaki yang beriman. Kalau amah, hamba saya perempuan. Kalau abdun, hamba saya laki-laki. Khairun, lebih baik, mim musyrikin, dari lelaki yang musyrik. Walau a'jabakum, meskipun dia memikat kalian. Kalian di sini bapaknya, ya, a'jabakum. Jadi calon mertua melihat calon menantu ganteng, gagah, bungar, itu tidak lebih baik dibanding hamba saya yang beriman. Kalau calon menantu yang ganteng, yang kaya dan pintar itu orang musyrik. Ulaika, itulah mereka, yad'un, menyeru, mengajak, ilan nar, pada neraka. Jadi dua pihaknya mungkin istri yang menjerumuskan suami ke neraka, mungkin juga suami menjerumuskan istri ke neraka. Kalau istrinya orang kafir, dia bisa mengajak suaminya ke neraka. Ini menunjukkan bahwa saling mempengaruhi, ya. Mungkin istri yang dominan, mungkin suami yang dominan. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah menyeru ke surga. Wal maghfirah, dan ampunan, biiznihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu, dan dia menjelaskan, ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum, agar mereka yatadzakkarun, selalu ingat. Ayat ini di satu sisi menguatkan atau dikuatkan nanti oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Bisa karena hartanya, kedudukannya atau keturunannya, wali jamaliha, kecantikannya. Nah ini yang a'jabatkum, itu yang membuat kita takjub. Kalau di Arab dulu lihat dulu kekayaannya, kalau kita kan lihat dulu kecantikannya, baik miskin oge. Walidiniha, nah, dan baru nih pertimbangan yang terakhir agama. Tapi kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadaka. Kenapa? Karena mencintai a'jabatkum, yang faktornya harta, yang faktornya keturunan, yang faktornya kecantikan,
itu tidak selama-lamanya, tidak abadi ya. Suami cinta ke istri yang faktornya hanya fisik itu tidak akan abadi, ada bosannya. Buktinya lihat saja artis-artis anu gareulis nu karasep, rumah tanggana loba anu hancur. Mau artis Indonesia, artis barat, babari we gonta ganti ka bogoh teh, gonta ganti pamajikan, atau bahkan hidup bersama tapi teu dikawin-kawinnya siga si Ronaldo. Anakna geus sabaraha hiji, kawin can pernah, aya 5 nya budakna teh. Nah itu menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal selain agama. Agama itu bisa menutupi kecantikan, bisa menutupi kekayaan, bisa menutupi keturunan. Meski bukan keturunan yang baik, meski bukan orang kaya, meski tidak cantik, tapi kalau solih, itu kata Nabi, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan istri yang solih. Jadi harus dipertimbangkan kesolihannya, jangan hanya kecantikannya, karena kecantikan nanti tidak akan memuaskan. Yang memuaskan itu hanya kesolihan. Meski tegelis ari soleh mah puas ya. Istilahnya qurrata ayun, membuat senang dipandang, dan itu abadi ya, sampai nini sampai aki-aki. Ayat ini dengan jelas melarang menikah dan menikahkan ya, dengan orang-orang kafir. Tapi ayat ini umum untuk menikah dengan perempuan musyrik. Cuma menikahkan orang-orang musyrik tidak berlaku umum, malah dikuatkan nanti di surat Al-Mumtahanah. Kaitannya dengan ayat sebelumnya kan bahas tentang yatim ya. Karena sebagaimana ada di dalam hadis, as-sa'i alal armilah wal yatama, orang yang berjuang hidupnya untuk membantu perempuan-perempuan janda dan anak-anak yatim ya, itu kan sama dengan mujahid fi sabilillah, sama dengan orang yang saum tidak buka ya. Orang yang sholat malam tidak tidur, bukan berarti dianjurkan sholat malam tanpa tidur. Ini kan ayat-ayat tentang jihad ya. Ini tema kita sedang tentang jihad. Tapi nah jangan melupakan aspek kehidupan keluarga, tentang kehidupan janda-janda, anak yatim, itu juga bagian dari jihad. Kemarin anak yatim, sekarang ibu-ibunya kan tidak mustahil ya untuk mengurus anak yatim itu dengan menikah seperti Nabi SAW. Tapi bukan berarti juga untuk mengurus anak yatim itu harus banyak istri, tidak ya. Banyak anak yatim yang Nabi asuh tidak selalu ibunya dinikah oleh Nabi. Termasuk Anas bin Malik, dari sejak kecil dititipkan ke Nabi, tapi ibunya tidak dinikah oleh Nabi. Meskipun single parent, baru dinikah nanti oleh Abu Tolhah ya. Abu Tolhah orang kaya di Madinah. Nah, dalam konteks ini pula kita melihat surat At-Tahrim ya, tentang rumah tangga, tapi diselipkan ayat ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlud alaihim. Jadi keseimbangan antara kehidupan rumah tangga dengan kehidupan jihadnya. Saya sering dinasihati oleh ayah saya sejak dulu, kade maneh cenah mun jadi ustad aktif tong nepikeun kangorbankeun budak. Bapa mah teu ridho cenah ningali tokoh-tokoh Persis, bapana we jadi tokoh, budakna cenah bararencelung.
budakna boro-boro ka masjid, boro-boro nuluykeun perjuangan kolotna ka masjid oge hese. Kenapa? Karena terlalu sibuk ya dengan dunia luar. Jadi mengorbankan keluarga. Yang mudah-mudahan ya kita semuanya bisa berusaha, ada ujung-ujung nama, ada juga takdir. Nabi Nuh bukan berarti tidak baik mendidik anaknya, takdir nawe budakna kafir. Atau selevel Imam Ahmad, anak-anaknya jadi ulama tapi aya we hiji ya yang jadi tukang pemalsu hadis. Aya wae. Tapi yang paling penting adalah kita berusaha ikhtiar keseimbangan antara rumah tangga dan jihad. Fokus di rumah tangga, tidak kemudian melupakan jihad ya. Aktivisme kita di dunia dakwah untuk konteks hari ini dan perang pemikiran, perang pengaruh, perang sosial politik dengan orang kafir. Sama aktivisme di dunia jihad, jangan sampai mengorbankan rumah tangga, hari-hari ke anak ke istri. Wala tankihul musyrikat, jangan menikahi perempuan musyrik. Ini nanti ditaksis oleh surat Al-Maidah ayat 5 ketika Allah mengatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan buat kalian semua yang thayyib. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahli kitab, baik itu yang disembelih oleh mereka ya, yang dipasak oleh mereka, itu halal buat kalian. Cenah make bismillah tuh ahli kitab itu, kalaupun tidak pakai bismillah tidak mungkin dipersembahkan untuk berhala, pasti untuk Tuhan, Tuhannya sama dengan kita. Kalaupun tidak pakai bismillah, kata Nabi, sebelum makannya baca bismillah. Kira ku urang memeh dahar teu maca bismillah. Jadi kalau ada restoran orang kafir asal, tentu bukan makanan yang haram ya, bukan babi, bukan khomer, itu halal. Makanan kalian juga halal buat mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, termasuk perempuan-perempuan yang muhson. Makna muhson itu ada dua, menjaga kehormatan diri, yang kedua pernah menikah, baik itu kaum mukminat ataupun alladzina utul kitaba min qablikum, perempuan yang pernah diberi kitab di antara sebelum kalian. Siapa alladzina utul kitab? Itu jelas dalam berbagai ayat, di antaranya di dalam surat Ali Imran, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di. Jadi yang diberi dulu kitab Torah dan Injil, Yahudi dan Kristen. Jadi dibolehkan seorang lelaki muslim menikah dengan perempuan orang Kristen atau orang Yahudi. Ayat ini berlaku berarti selain Kristen dan Yahudi, orang Konghucu, orang Cina, orang Korea, nutup agamana nggak boleh ya. Orang Hindu, orang Buddha nggak boleh ya, haram tetap. Tapi kalau itu perempuan non muslim yang dari Kristen atau Yahudi, itu diperbolehkan berdasarkan ayat tadi. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Betul-betul muhsinin, untuk menjaga kehormatan diri, membina rumah tangga, bukan untuk pelacuran atau sebagai gundik. Tapi sebagaimana biasa ada yang berbeda. Itu pendapat jumhur, diantaranya yang berbeda itu yang diketahui Ibnu Umar. Ibnu Umar menolak pendapat bahwa menikahi perempuan Yahudi Kristen itu halal berdasarkan ayat Al-Maidah ayat kelima ya. Kenapa? Kata Ibnu Umar, la a'lamu syirkan a'zama min an taqul rabbuha Isa. Aku tidak tahu ada syirik yang lebih parah dibanding orang yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Isa. Pendagi musyrik jangan.
Orang Kristen itu musyrik, Tuhannya kan 3. Berarti termasuk larangan wala tankihul musyrikat. Tapi pendapat Ibnu Umar ini jelas tidak kuat karena melawan ayat Quran yang jelas-jelas disebutkan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Yang kemudian sering ada pertanyaan, apakah ahlul kitab pada zaman Nabi di saat turunnya ayat ini sama dengan ahlul kitab hari ini? Jawabannya sama. Harus tegas, sama. Kecana ahlul kitab dulu mah beriman pada Nabi Isa. Sarua ahlul kitab lagi beriman pada Nabi Isa. Tanya orang Kristen ya. Beriman teh ke Nabi Musa, beriman. Cenah ahlul kitab sekarang mah kafir karena meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Sama ahlul kitab zaman Nabi juga kafir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih Isa ibnu Maryam. 2 ayat tuh. Di Al-Maidah awal ada, di Al-Maidah akhir ada. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi zaman Nabi juga orang Kristen sudah trinitas ya. Menurut mereka Tritunggal, trinitas lah. Jadi sama, oleh karena itu jangan ragu bahwa ini adalah mubah. Kemungkinan besar pendapat Ibnu Umar itu terkait ijtihad dari Umar bin Khattab di masa beliau jadi khalifah. Beliau mengeluarkan kebijakan tidak boleh sekarang lelaki muslim menikah dengan non muslim Kristen atau Yahudi. Sampai sahabat Hudzaifah yang menikah dengan perempuan Yahudi dikasih surat oleh Umar. Kata Umar, khalli sabilaha, bebaskeun cenah. Ya, kosongkan jalannya, maksudnya ceraikan. Hudzaifah kemudian balas suratnya, apakah Anda punya keyakinan bahwa perempuan ahli kitab haram sehingga harus aku ceraikan? Jawaban Umar bin Khattab, la az'amu anna haram. Saya tidak punya keyakinan bahwa dia haram, tapi akhafu antu'atul muslimat minhunna. Aku takut diabaikan perempuan-perempuan muslimahnya ya. Jadi pada waktu itu ya samalah dengan zaman sekarang kan, kalau bisa menikah dengan bule jeung orang Arab ya, orang Pakistan kan jadi naikkan harkat derajat martabat kan. Gengsinya lebih tinggi daripada menikahi perempuan biasa. Saat itu kan penaklukan ya, banyak perempuan-perempuan ahli kitab, daerah-daerah ahli kitab yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, peluang untuk menikahi ahli kitab itu terbuka lebar, tapi Umar khawatir perempuan-perempuan muslimah jadi banyak yang single ya, karena trennya lelaki muslim sedang menikah dengan orang Kristen. Jadi sebetulnya Umar sendiri tidak mengharamkan. Dalam riwayat lain kata Umar bin Khattab, al-muslimu yatazawwajun nasraniyah. Orang muslim boleh menikah dengan orang Kristen. Wala yatazawwajun nasrani al-muslimah. Tapi lelaki Kristen tidak boleh menikah dengan perempuan muslimah ya. Jadi Umar bin Khattab tidak mengharamkan, membolehkan, karena memang di Al-Qur'annya jelas. Hanya dari ijtihad Umar bin Khattab itu maka bisa dipahami kalau hari ini di MUI, di Persis, di NU, di Muhammadiyah nyari sepakat menikah dengan perempuan Kristen pun ya, siga saha meureun, siga Jamal Mirdad meureunnya jeung Lydia Kanau teuing masih kena nyambung masih henteu. Itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena kata para ulama diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab itu dengan kesanggupan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi menjauhkan istri dari neraka, maksudnya diislamkeun ya. Persislah siga dina ayat-ayat cinta ya. Di si Fahri nikah jeung si Maria itu ketika dia
Kristen, tapi ada upaya ya untuk mengajak perempuan itu istrinya masuk Islam ya, lewat dialog, lewat apa, dan itu memang waktunya lama ya. Saya dapat lain curhatnya ngobrol ketika makan siang di acara Mu'alaf Indonesia dari ketua Ikatan Tionghoa. Saya 10 tahun mengislamkan istri saya. Saya tidak cerai istri saya karena istri saya agamanya Kristen, tapi saya yakin ya, saya juga dulu Kristen, cuma saya masuk Islam duluan. Tapi saya yakin istri saya pasti ikut saya. Di 10 tahun butuh waktu, dan sekarang sudah meninggal dalam keadaan muslimah. Jadi boleh, tapi tetap dengan prinsip ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan kemudian malah anu hiji ngilu ka indungna Kristen, anu hiji ngilu ka bapana Islam gitu. Banyak anak si Jamal Mirdad gitu. Itu nggak boleh. Jadi suami harus punya kekuatan bahwa anak-anaknya termasuk istrinya harus masuk Islam. Mun kewe banal cerekeun we kawin deui neangan deui nu lain. Itu konteks kenapa para ulama hari ini mengharamkan di Indonesia menikah dan muslim dek Kristen dek naon. Itu bukan berarti melawan ayat Al-Qur'an, tapi karena pertimbangan ijtihad situasional ya. Tapi secara hukum asli mah tidak apa-apa, asal ada kesanggupan. Kesanggupan boleh atau tidak, sanggup untuk mengislamkan atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau wala tungkihul musyrikin, ini tidak ada pengecualian, malah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 ya. Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun wallahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minat. Kalau kamu tahu bahwa perempuan itu betul-betul mukmin, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan dikembalikan ke suaminya yang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka perempuan mukmin tidak halal bagi suaminya yang kafir, suaminya yang kafir tidak halal bagi perempuan yang mukmin. Wa atum ma anfaqu, gantian mas kawinnya yang dulu ya. Jadi perempuan yang ingin lepas dari suaminya yang kafir, perempuannya muslimah, harus dilepaskan. Oleh pengadilan bisa diputus, pengadilan Islam. Di kita juga bab pernikahan mah pengadilannya sudah Islami, putus. Lalu mas kawin suaminya dulu ganti negara. Kalau sudah ada calonnya, wala junah alaikum an tankihunna idza ataitumuhunna ujurahun ya. Nah, berarti suaminya itu ikut menanggung mas kawin mantan suaminya dulu. Bahkan dikuatkan wala tumsiku bi'asamil kawafir. Jangan terus memegang ikatan-ikatan kafir, maksudnya kayak Nabi putrinya Zainab, suaminya kafir, anak Abu Jahal. Itu jangan terus dipegang tuh, lepaskan. Jadi bagi mertua yang masih punya menantu orang kafir, fasah, cerai paksa, ambil anaknya. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Sok silih gantian mas kawin atau nafkah. Dulu dia ngasih mas kawin berapa ke anak kita, ke anak mertua yang muslim itu. Anaknya dulu dikasih berapa mas kawin oleh menantunya yang kafir, gantian. Demikian juga mereka boleh meminta ganti kepada kita ya, wal yas'alu ma anfaq. Bahkan wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kufar fa'aqabtum, kalau istri kita itulah istri seorang muslim ditangkap oleh orang kafir ya, kan pasti dinikahi, lalu kemudian kita bisa mengalahkan mereka, fa'aqabtum, diambil lagi kan ya istri seorang muslim itu, fa'atul ladzina dhahabat azwajum mithla ma anfaqu, sampai begitu.
berikan kepada orang kafir itu yang pernah dia nafkahi ke istri-istri yang mau diambil lagi. Jadi sampai 3 ya, 3 konteks di ayat tersebut untuk menegaskan bahwa kalau lelakinya yang kafir, perempuan yang muslimah itu nggak boleh. Bahkan mau direbut, rebut deh gitu. Ya, kalau dalam perang kalah direbut, rebut deh, perang deh, ambil lagi istri itu atau anak perempuan itu. Ya, ayat tersebut bisa berlaku buat suami merebut lagi istrinya atau bapak merebut lagi anaknya. Itu kayak Nabi kan, mengambil Zainab. Tapi ganti itu orang kafir yang pernah ngasih ke istrinya, ganti nafkahnya, ganti mas kawinnya. Nah ini menunjukkan bahwa kasusnya kalau seperti siapa, si Asmiranda merenya, lelakina yang kafir kemudian perempuannya yang muslimah itu nggak boleh, dan buktinya dikafirkeun heula. Atau seperti dulu Deddy Corbuzier ya, Kristen, si kalinana muslimah, nama dibalik. Jadi kalau sekarang terbalik, Deddy Corbuzier geus asup Islam. Nah itu kalau kasusnya seperti itu nggak boleh. Atau si Coki Sitohang, si Ahok, itu haram ya. Jadi saya kaget ya ketika baca berita Ahok mau menikah dengan si Puput, banyak orang Tasik. Eta keluargana diwawancarkan ditiumnya. Ya alhamdulillah saja kami sebagai keluarga cenah mendoakan. Najorate mohon maaf kurang ajar. Ya. Harusnya rugi, harusnya jangan dikasih. Ya. Bapaknya kan masih muslim polisi, keluarga besarnya muslim, tinggal diwawancara kan di Tararium. Ya kami hanya mendoakan yang terbaik, semoga bahagia. Kudu nate tong didoakan, tong dibikin. Dan buktinya kan betul saja dikristenkeun ku si Ahok, dan si Ahok non masuk Islam. Karena memang kekuatannya lemah ya kalau suami kafir, perempuan Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.